Shalom. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih setianya senantiasa ada bagi setiap kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh kembali menikmati ibadah pada saat ini. Kami bersyukur Kau berikan kami nafas. Kami bersyukur Kau berikan kami kehidupan. Kami bersyukur Kau menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Dan kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Tak sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang mengasihi setiap kami Yesus. Selamatkan hidup kami Tuhan. Hidupku dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
Kami rindu bawa siap hati kami Bapa. Kami mau naikkan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang memberikan kasih-Nya bagi siap kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Kasih setiamu besar bagi siap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan bagimu untuk segala yang kau berikan dalam hidup kami.
Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus kita. Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dia sahabat kita di dalam setiap sepanjang hidup kita. Mari kita mau berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hanya Dia Yesus sahabat kita. Dia ada satu pun yang melebihi kasihnya dalam hidup kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Lebih lagi bagi Tuhan Yesus kita, Dialah yang luar biasa. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku semakin berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, kami mau lihat sekeliling kami. Amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Biarlah musik boleh memuji Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap hidup kita.
adakah puja bagi Dia. Dialah yang layak kita tunjukkan. Dialah sahabat kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Dialah yang luar biasa. Amin. 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 Mari saatnya kita rindu untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat bagi setiap kami. Engkau Allah yang kami percaya dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan tangan-Mu pada setiap kami Tuhan. Tetapi Engkau memegang erat setiap tangan kami. Dan Engkau menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau membawa kami dari kemenangan sampai kemenangan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman boleh menguatkan setiap kami. Boleh menegur setiap kami. Dan juga Tuhan mengubah setiap hidup kami. Sehingga hidup kami ini boleh berkenan dan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus yang terutama dalam hidup setiap kami Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Sungguh Bapa, kami mengasihi Engkau dengan segenap kerendahan hati. Kami datang kepadamu. Kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya untuk kami duduk diam seperti Maria, mengambil yang terbaik, mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, berkati firman-Mu yang kudus ini, supaya apa yang sudah kami naikkan pujian dan penyembah di hadapan-Mu, supaya layak dan berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi, urapan yang sama Tuhan curahkan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan ibadah online. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada rekayasa kegelapan yang bukan dari Tuhan, yang tidak mengacaukan pemberitaan firman Tuhan, kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak, kami tengki, kami hancurkan. Biar Roh Kudus yang memenuhi di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan ini, bulan Agustus tepatnya, di mana kita sedang merayakan ulang tahun RI yang ke-76. Di mana kita rindu untuk kita ini dibebaskan, bahkan dimerdekakan dari apa? Dari virus corona yang mewabah saat ini. Tentunya kita semua rindu untuk bisa beribadah, belajar, bekerja, bahkan beraktivitas secara normal. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana seorang wanita yang dimerdekakan, bahkan diselamatkan selama mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Oleh sebab itu, mari kita buka dalam Alkitab kita, dalam Matius pasal 9, ayatnya yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala rumah ibadat ini sangat yakin pada Tuhan Yesus, bahwa ketika nanti Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Tuhan Yesus bisa membangkitkan anaknya. Demikian juga dengan wanita ini, demikian juga dengan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Begitu yakin Yesus, dengan menjamah jumbai jubah Yesus, maka ia akan sembuh. Tidaklah heran jika Yesus mengatakan iman perempuan tersebut telah menyembuhkan dirinya, bahkan telah menyelamatkan dirinya. Bahkan dalam Matius 9 ayat 22 berkata, Yesus paling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba dibayangkan betapa menderitanya perempuan tersebut selama 12 tahun menanggung penyakit pendarahan ini, ya. Suatu penantian yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Untuk apa?
untuk mempertahankan pengharapan kesembuhan dan pengharapan bagaimana ia menjaga imannya supaya tetap percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara lakukan jika saudara berada dalam posisi seperti wanita yang pendarahan selama 12 tahun ini? Apakah akan tetap menguatkan hati dan berlari kepada Tuhan Yesus, atau bahkan akan meninggalkan Tuhan Yesus dan meminta pertolongan kepada ilah lain? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang dilakukan wanita pendarahan 12 tahun ini adalah yang pertama, melangkah dengan iman. Dalam Matius 9 ayat 21 di situ disebutkan, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang wanita lakukan ini adalah yang pertama, melangkah dengan iman. Dan nama wanita ini tidak diketahui siapa namanya. Tidak diketahui siapa namanya, bahkan perjalanan imannya mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Dan satu hal yang kita sukai, yang saya sukai dari wanita ini adalah apa? Dia menguatkan iman, ya. Dia menguatkan imannya dan dia menguatkan hatinya, melangkah dengan iman dan berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wow, iman yang sangat luar biasa tentunya. Sebelum wanita ini tidak ada seorang pun yang berani menjamah jubah Tuhan Yesus. Tidak ada, ya. Mungkin dalam pikiran mereka, jubah Tuhan Yesus ketika dijamah tidak ada kuasanya, ya. Dalam pikiran mereka, melalui tangannya Tuhan Yesus, melalui tumpang tangan, jamahan atau perkataan dari Tuhan Yesus, mereka baru percaya ada mujizat, ada kesembuhan. Tetapi tidak dengan wanita ini. Dia melangkah dengan iman, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak dari kita yang memiliki sikap seperti orang kebanyakan ini. Ketika kita mengalami suatu penyakit, minta Tuhan untuk menjamah kita, untuk menyembuhkan hidup kita. Bukan dengan caranya Tuhan, tetapi dengan caranya kita mulai mendikte Tuhan. Kita mulai meminta sesuatu Tuhan supaya kita disembuhkan. Tidak dengan cara Tuhan, tetapi dengan cara kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkan diri saudara berada di posisi wanita ini. Anda sudah jelas tidak mempunyai apa-apa, bahkan mungkin hanya baju saja yang dipakai, yang melekat di tubuhnya. Berjalan tertatih-tatih, lemas karena kehabisan darah, dan mungkin dijauhi orang-orang karena apa? Bau amis, ya, bau amis, najis, bau amis dari tubuhnya. Jangankan pendarahan selama 12 tahun. Pendarahan selama beberapa hari saja, seperti pada umumnya yang wanita alami, seperti saya sendiri ketika masa datang bulan, baru hari pertama saja sudah merasakan lemas, sudah rasanya bawaannya emosi, pingin marah, bahkan malas sekali melakukan hal apa ini itu, ya malas sekali. Itu baru hari pertama, belum 1 minggu, tetapi badan sudah lemes. Tapi apa yang dialami wanita pendarahan selama 12 tahun ini, dia luar biasa. Tetapi wanita ini melangkah dengan iman seraya berkata, asal aku jamah jubah Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Iman perempuan ini tersebut telah menyembuhkan dirinya, bahkan imannya telah menyelamatkan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang akan saudara lakukan bila berada dalam posisi seperti wanita ini? Apakah saudara tetap menguatkan hati dan berlari kepada Tuhan Yesus minta pertolongan, atau malah kecewa dan menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang wanita lakukan ini? Kalau yang pertama tadi melangkah dengan iman, yang kedua yang dilakukan oleh wanita ini adalah mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang perempuan ini lakukan yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, serahkan hidup kita seluruhnya dan seutuhnya hanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bukan di saat kita ini mengalami kesesakan hidup saja, melainkan di waktu kita ini sedang mengalami kesuksesan hidup. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu iblis senantiasa berusaha. Iblis senantiasa berusaha menawarkan jalan yang singkat, jalan seperti tol, mulus ya. Untuk apa? Untuk memenuhi dan untuk memuaskan segala keinginan kita. Supaya apa? Supaya kita pindah jalur ya, pindah jalur mengikuti jalannya iblis dan menjauh dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita buka dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis mau kita mengandalkan dirinya dan tidak mengandalkan Tuhan. Dan iblis itu sanggup memberikan apa yang kita minta. Bahkan yang tidak kita minta pun iblis sanggup untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan dengan instan iblis ini memberi kebutuhan kita, mencukupkan kita. Tetapi kalau iblis yang memberikan itu tidak kekal, hanya sesaat saja. Dan tentunya tidak gratis, pasti ada imbalannya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan memberikan jalan kehidupan kekal kepada siapa? Kepada kita semua, ya, kepada kita semua yang selalu mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan kekuatan iblis. Sedangkan iblis memberikan kehidupan kita ini sementara di dunia ini dan tidak gratis, pasti ada imbalannya. Tetapi kalau Tuhan kekal adanya, bahkan kita menerima keselamatan yang kekal. Amin. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, andalkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita supaya iblis tidak dapat memasuki setitik pun kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, contohlah teladan iman wanita ini. Dia menguatkan hati dan datang kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatan dengan caranya sendiri untuk bisa sembuh. Tetapi apa? Dia benar-benar pasrah kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkannya dengan caranya Tuhan. Dan dengan imannya, asalku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Dan wanita ini tetap mengandalkan Tuhan. Kalau wanita ini sudah putus asa, dia tidak mengandalkan Tuhan, tentunya dia akan datang kepada iblis yang menawarkan segala macam kesembuhan. Tetapi wanita ini tidak lakukan. Dengan imannya yang teguh, dia tetap menantikan janji Tuhan bahwa asalku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Itu yang dialami wanita pendaran selama 12 tahun. Oleh sebab itu contohlah teladan dari iman wanita ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang Anda lakukan bila berada dalam wanita pendaran selama 12 tahun ini? Apakah saudara tetap menguatkan hati dan tetap mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, atau bahkan meninggalkan Tuhan lalu kecewa? Yang ketiga yang dilakukan oleh wanita ini adalah datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam Yohanes 4 ayat 16 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sungguh luar biasa. Perempuan pendaran selama 12 tahun ini datang kepada Tuhan Yesus. Saat seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya fisiknya saja yang disembuhkan, tetapi
ia akan beroleh keselamatan yang kekal dan dipulihkan. Selama 12 tahun wanita ini mengalami diskriminasi, ya, diskriminasi dari masyarakat, dikucilkan, dianggap kelas pinggiran. Namun saat dia bertemu dengan Yesus, seketika semua dipulihkan. Semua dipulihkan. Dia mendekatkan diri, ya, dia mendekatkan diri kepada Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, dan saat dia berjumpa dengan Yesus, maka sakitnya disembuhkan. Dia dimerdekakan dari sakitnya, bahkan wanita ini memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun saudara, apapun masalah saudara, datanglah kepada Yesus, ambil sikap hati seperti wanita ini, pasrah, percaya dan menguatkan hati untuk apa? Untuk datang kepada Yesus, maka Yesus adalah sumber kehidupan, akan memulihkan kehidupan dan hidup kita akan dimerdekakan, diselamatkan. Dan apapun yang kita alami saat ini, seperti wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, dia dipulihkan dan dimerdekakan dari sakitnya. Kalau kita rindu untuk kita dipulihkan, dimerdekakan dari virus corona yang mewabah saat ini, ayo kita melangkah dengan iman. Tetap andalkan Tuhan dan datang kepada Yesus. Seperti yang wanita pendarahan selama 12 tahun ini alami. Dia memperoleh kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Bukan hanya perempuan ini saja, anak seorang kepala rumah ibadat, anak Yairus, umurnya 12 tahun, sama-sama 12 tahun. Kalau ini anaknya selama umur 12 tahun menderita sakit, ya, dan kepala rumah ibadat ini, Yairus datang kepada Tuhan untuk apa? Meminta supaya anaknya dibangkitkan, disembuhkan. Ya, dia percaya asal Tuhan menjamah maka anaknya akan dibangkitkan. Dan seketika setelah wanita ini alami yang namanya kesembuhan, maka Yesus datang ke rumah Yairus. Lalu apa yang dikatakan? Percuma, semua anakmu sudah meninggal. Kenapa merepoti guru? Tetapi apa yang dilakukan? Tuhan Yesus tetap datang dan berkata, anak ini tidak mati tetapi hanya tidur. Maka Tuhan segera masuk dengan beberapa muridnya dan ketika itu dia berkata, bangunlah, bangkitlah. Dan seketika itu anaknya kepala rumah ibadat ini bangkit. Dan dia alami yang namanya kebangkitan. Dia sudah disembuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah orang-orang yang berani melangkah dengan iman dan andalkan Tuhan saja, jangan biarkan keadaan sekelilingmu mengintimidasi bahkan melemahkan iman kita, dan datang kepada Tuhan Yesus dan jangan membatasi pekerjaan Tuhan. Tuhan bisa menggunakan berbagai cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu sekali lagi dalam pesan firman Tuhan pada sore hari ini, contohlah teladan iman dari wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia melangkah dengan iman, asalku jamah jumpai Tuhan Yesus, maka aku akan sembuh. Dan seketika itu imannya telah menyelamatkan dia dan wanita ini sembuh. Yang kedua, tetap andalkan Tuhan dalam situasi apapun juga yang saat ini sedang saudara hadapi. Tetap andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan apapun juga. Kalau kita mengandalkan manusia kecewa adanya, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan akan indah pada waktunya. Walaupun Tuhan itu sepertinya lambat, tapi tidak pernah terlambat, tepat pada saat waktunya. Dan yang ketiga, datang kepada Tuhan Yesus dan pasrah, serahkan dan percaya, yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan indah pada waktunya. Semua akan dimerdekakan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan berdoa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana wanita pendarahan selama 12 tahun ini disembuhkan, diselamatkan dan dimerdekakan dari sakitnya. Dan doa kita bersama-sama pada bulan Agustus ini. Kita merayakan ulang tahun RI yang ke-76 dan doa kita supaya kita dipulihkan, kita
merdekakan dari virus corona yang mewabah saat ini. Apapun yang sedang kita alami saat ini, tetap kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita renungkan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita alami seperti wanita pendaran selama 12 tahun, dia mengalami kesembuhan, dipulihkan, diselamatkan, dan hidupnya dimerdekakan dari sakitnya. Dia melangkah dengan iman, mengandalkan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita mengalami suatu apapun, kondisi apapun yang sedang terjadi saat ini, yang kita alami saat ini, apapun masalahmu, contohlah, teladanilah iman wanita selama pendarahan 12 tahun ini.
melangkah dengan iman. Tetap andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia, jangan mengandalkan apapun juga. Kecewa adanya kalau kita mengandalkan manusia. Selalu andalkan Tuhan saja. Kita akan beroleh keselamatan, hidup yang kekal, hidup kita dimerdekakan kalau kita mengandalkan Tuhan. Dan datanglah kepada Tuhan. Serahkan, pasrahlah kepada Tuhan. Serahkan masalahmu. Apapun juga, angkat tanganmu, tanda berserah kepada Tuhan. Ketika engkau mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan, mengambil semua beban masalahmu, akan diangkat Tuhan. Dan engkau mendapatkan jawaban dari Tuhan, jalan keluar. Dan engkau akan dimerdekakan dari masalahmu. Allah Bapa yang makasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan pesan isi hati-Mu. Hamba-Mu yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, materialkan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu itu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hidup kami. Dan kami dapat melakukan seturut dengan firman-Mu. Tetap kami melangkah dengan iman, mengandalkan Tuhan dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan ibadah online pada sore hari ini. Berkati apapun yang menjadi doa mereka. Biarlah Tuhan menjawabnya pribadi lepas pribadi. Tolonglah mereka Tuhan. Ampunilah mereka. Biarlah Tuhan, kami bisa dimerdekakan dari apapun juga yang sedang kami alami saat ini. Oleh sebab itu, hati kami bersyukur. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sembah sama-sama ya rara lama kaba. Simanta ya rara lama kaba ya siaka mata ya rara lama kaba ya si. Mata ya rara lama kaba ya siaka mata ya rara lama kaba. Segala pujian bagimu ya Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu. Segala pengagungan hanya bagimu ya Bapa. Inara lama kawaya siaka mataya rara lama kawaya siaka ya rala. Mataya rara lama kawaya siaka mataya rara lama kawaya. Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau dahsyat ya Tuhan. Nara lama kawaya siaka mataya rara lama kawaya. Mataya rara lama lama rara wara 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 wara. Oh, ya wara waya siana ya rara lama kawaya. Ina rara lama kawaya siana ya rara lama kawaya. Terima kasih Bapa yang baik, buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat kasih setia-Mu yang senantiasa melingkupi kami.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah dibentangkan di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, mohon kiranya Tuhan akan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Bila pemeteraian akan firman-Mu ini akan membuat firman-Mu tidak akan pernah kami lupakan. Bahkan firman-Mu akan kami lakukan, kami kerjakan dari hari demi hari. Sehingga hidup kami akan diubahkan oleh firman-Mu. Hidup kami akan dituntun oleh firman-Mu. Bahkan hidup kami akan diberkati dengan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang begitu setia. Menangkap firman-Mu, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu, Pendeta Muda Tabita Eti Wahyuni, senantiasa Engkau pakai makin hari makin luar biasa. Tuhan sertai dalam sepanjang kehidupannya. Tuhan senantiasa mengurapi, pakai makin hari makin sungguh. Nama Tuhan akan dipermuliakan ya Tuhan. Makasih Bapa yang baik, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pengumumannya adalah hari Minggu jam 5 ada ibadah online. Lalu kemudian kalau saudara mau ikuti ibadah tatap muka bisa diikuti ibadah raya pagi jam 7 pagi ya. Lalu kemudian bagi Bapak Ibu saudara yang punya kerinduan untuk memberikan persembahan buat Betani Klaten, silahkan saudara bisa catat nomor rekening yang ada di tayangan berikut ini. Baik Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mbak Emma akan naikkan satu pujian dan kita akan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan akhiri ibadah saat ini dan kita percaya kita mau mengandalkan Tuhan Yesus kita. Kita percaya Dia memegang setiap kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan pada saat kesempatan kali ini kami bersatu hati berdoa ya Tuhan, buat kami para hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dengan setia. Kiranya Tuhan akan pakai makin hari makin luar biasa. Tuhan pelihara kami, Tuhan rawat kami, Tuhan mengurapi kami makin hari makin luar biasa. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini hamba-Mu juga rindu berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, mari Tuhan lawat, jamah, sembuhkan. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, maka mereka yang sakit disembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang sedang kekurangan dalam keuangan mereka, kami percaya firman-Mu mengajar kami bahwa Engkau Yesus datang memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Dan kami percaya mereka pun akan menikmati berkat
berkat yang datang daripada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karya Allah ajaib buat mereka. Bapa, kalau ada di antara mereka yang sedang punya beban berat, kami percaya sebagaimana firman-Mu, marilah datang kepadaku engkau yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa, Tuhan jamah, Tuhan lawat jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, menghimpit mereka. Tuhan berikan kelegaan dalam kehidupan mereka. Percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan akan nyatakan kuasa mujizat-Mu di tengah-tengah mereka. Makasih Bapa, kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan yang lain di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau tolong mereka dengan luar biasa. Berikan pengalaman mereka untuk menikmati karya Allah yang ajaib. Berikan pengalaman mereka untuk menikmati lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Makasih Bapa, kami juga berdoa pada saat sekarang ini buat bangsa negara kami tercinta Indonesia. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan akan melawat negeri kami. Tuhan akan senantiasa memberkati negeri kami. Mari Bapa, Engkau pulihkan negeri kami dari serangan virus corona atau apapun juga yang membuat keadaan kurang baik dalam negeri kami. Kami percaya kasih-Mu akan memberkati negeri kami. Dari tempat ini dalam nama Yesus kami lepaskan shalom buat negeri kami. Damai, sejahtera akan terjadi atas negeri kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kami, kota Klaten. Tuhan berkati senantiasa, Tuhan sejahterakan senantiasa, Tuhan berikan keamanan buat kota kami. Makasih Bapak yang baik, kami juga berdoa buat seluruh pejabat di pusat maupun yang di daerah. Berikan senantiasa roh yang takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka tetapkan, mereka rancangkan, mereka putuskan buat negeri ini bukan semata-mata atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, tapi sesungguhnya akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas bumi Indonesia. Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu negeri kami. Kasih-Mu akan melingkupi, kasih-Mu akan memulihkan, nama Tuhan akan dimuliakan. Makasih Bapa, kami juga berdoa pada saat sekarang ini buat para tenaga kesehatan yang ada di lapangan, buat juga tenaga keamanan yang ada di lapangan masing-masing. Tuhan, lawat mereka, lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh ada di garda terdepan dan mereka akan bisa menjadi berkat buat semua pasien yang sedang terpapar. Segala pujiannya bagi nama-Mu saja. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau juga melindungi keluarga mereka masing-masing. Makasih Bapa, kerinduan kami ya Tuhan, kaki Dian-Mu tetap tinggal di negeri ini, sehingga hujan keselamatan akan terjadi atas bumi Indonesia. Pada saat sekarang ini, kami juga berdoa buat daerah-daerah yang sedang terjadi bencana ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati mereka yang sedang tertimpa bencana. Kami percaya bencana apapun yang sedang melanda mereka, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan pulihkan mereka, Tuhan akan hiburkan mereka. Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya karena campur tangan Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat sekarang ini kami sudah bersyafaat buat kota negeri kami maupun juga para hamba-hamba Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengerti setiap kebutuhan kami masing-masing. Tuhan melihat sampai dasar hati kami, dan Tuhan bukan cuma Allah yang mengerti, tapi Allah yang peduli, Allah yang menjawab, Allah yang menolong, Allah yang menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini waktunya kami akan membuka hati kami akan mengangkat kedua tangan kami, menyongsong berkat yang datang pada Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada setiap umat yang setia. Baik mereka yang setia beribadah, setia melayani, setia mengembalikan milik Tuhan dalam persembahan persepuluhan, setia dalam menabur dan berkorban buat pekerjaan Tuhan, setia dalam menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat dan membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, segala jerihlah persekutuanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu kasih Tuhan dalam nama Yesus diberkatilah engkau, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, baik engkau masih studi, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu. Sebab Tuhan pasti memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Allah akan angkat kau naik dan tidak pernah menjadi turun. Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat tercurah dalam hidupmu. Allah akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda atas apa yang pernah engkau tabur untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan Allah akan senantiasa berikan pagar perlindungan seumur hidupmu, sehingga apa yang kau kerjakan akan dibuat oleh Allah berhasil dan beruntung.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kesehatan, kelimpahan, damai sejahtera, sukacita dan kemenangan yang tercurah dalam nama Bapa lewat cinta kasih tunggal Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai, melindungi, memberkati saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Leha Peri, Shalom Leha Peri, Shalom. Shalom, lehik rayon, lehik rayon. Shalom, shalom. Sekali lagi sama-sama katakan. Shalom leha peri, shalom leha peri, shalom, shalom. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.